Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tuan, apa yang terjadi dengan apa yang baru saja Anda katakan? Xiao Yan juga dengan cepat meninggalkan kedai teh, menemukan tempat tersembunyi, berulang kali memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti, dan kemudian bertanya. Aku tidak tahu kenapa, bocah berjubah Dao itu memiliki aura yang sangat tidak jelas. Sepertinya agak mirip dengan hantu di dunia hantu, tapi tidak seperti. Suara Raja Naga Emas muncul perlahan. Xiao Yan dalam suaranya tidak sulit untuk mendengar bahwa tuannya, Raja Naga Emas, juga tidak dapat diprediksi. Hantu? Jadi orang yang hilang itu mungkin ada hubungannya dengan dia? Xiao Yan juga bertanya dengan heran. Tidak, belum tentu, aura di tubuhnya agak aneh. Singkatnya, tidak terasa seperti hantu di dunia hantu, tapi nafasnya sedikit aneh, dan ada beberapa hantu di tubuhnya. Alasan kenapa kamu tidak bisa mendeteksi kekuatannya mungkin karena ada sesuatu dalam dirinya yang mengisolasi deteksi kekuatanmu. Jinlong Wang juga berkata setelah berpikir dengan hati-hati. Yah, aku hanya tidak tahu apakah itu musuh atau teman. Tapi lihat apa yang dia katakan, dia juga salah satu anggota persidangan ini, dan aku harap aku tidak akan bertemu dengannya saat itu. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun bukan itu yang ditakuti Xiao Yan. Dia, tapi aura tubuhnya memberi Xiao Yan nafas perasaan aneh. Sepertinya kita perlu memperhatikan orang bernama Mu Feng ini. Xiao Yan juga punya rencana, dan kemudian perlahan-lahan berjalan menuju rencana perjalanannya yang lain hari ini, tempat yang makmur. Di persimpangan beberapa jalan, ada sebuah bangunan besar. Awan dan asap menempel di gedung itu. Dua karakter E dan Fang yang menari dengan terbang dan Phoenix berasal dari tangan orang-orang terkenal, dan tidak sulit untuk menemukannya bahwa gedung besar ini mampu berada di persimpangan dengan lalu lintas paling banyak sudah cukup untuk menunjukkan status gedung ini. Ini adalah tujuan perjalanan Xiao Yan. Tolong tunjukkan level alkemismu. Dua sosok kekar menghentikan Xiao Yan dari pintu dan berkata dengan lembut. Hanya ada dua tipe orang yang bisa masuk ke Ipil Square. Salah satunya adalah orang dengan latar belakang yang kuat yang bisa masuk untuk membeli pil obat, dan yang lainnya adalah apoteker tingkat tinggi. Mereka juga melelang pil obat yang mereka perbaiki dengan imbalan beberapa bahan obat yang berharga atau keterampilan bertarung. Maaf, aku tidak membawa Medal of Alchemist. Xiao Yan juga berkata. Lalu mengapa Yang Mulia datang ke sini? Meskipun pria yang tampaknya lemah di depannya bukanlah seorang alkemis, dia juga sesuatu yang tidak bisa mereka singgung. Apoteker itu seperti sarang lebah, dan dia tidak bisa diprovokasi sama sekali. Karena selama apoteker diprovokasi, itu akan cukup memusingkan dalam menghadapi balas dendam yang tak ada habisnya. Tetapi bahkan jika itu bukan seorang apoteker, mereka berdua masih dengan hormat mengatakan, bagaimanapun, mereka telah mengumpulkan banyak jenius dari seluruh dunia, dan yang di atas juga mengatakan kepada mereka untuk tidak menimbulkan masalah. 11ZC. Pil Square memiliki 3 lantai. Lantai pertama adalah tempat orang biasa membeli pil. Tempat ini memiliki jumlah orang terbanyak, tetapi pil dan bahan obat juga umum, dan tidak sedikit pil. Lantai 2, mereka yang bisa masuk ke lantai 2 semuanya adalah orang-orang kuat atau mereka yang memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa. Keduanya juga berkata dengan hormat. Bagaimana dengan lantai 3? Xiao Yan juga bertanya dengan ragu. Lantai 3 tidak terbuka untuk umum.
Kedua penjaga gerbang juga berbisik. Kecuali apa? Kecuali Anda adalah seorang kaisar petarung bintang 4 atau apoteker tingkat kaisar, Anda memenuhi syarat untuk masuk. Kedua penjaga gerbang juga pasti tidak percaya bahwa anak laki-laki di depan mereka akan menjadi salah satu dari mereka. Mengerti? Xiao Yan setuju dengan santai. Tolong. Setelah berbicara, keduanya juga membuat isyarat undangan. Meskipun pria itu tidak membawa medali peringkat, kekuatan jiwanya tidak dapat dipalsukan. Mendengar itu, Xiao Yan juga melangkah masuk. Memasuki E dan Fang, lantai pertama adalah lantai pertama. Sapu lantai pertama sesuka hati, dan temukan bahwa ada banyak orang di sini. Beberapa menjual ramuan obat, beberapa menjual bahan obat, tetapi lebih banyak dari mereka yang terus-menerus berjalan-jalan. Jelas ambang batas apoteker penyulingan juga ditentukan oleh terbatasnya jumlah apoteker penyulingan. Setelah melihat sekeliling, Xiao Yan menemukan bahwa tidak ada yang dia sukai di lantai pertama, dan Xiao Yan juga berjalan tak berdaya menuju lantai 2. Ada juga 2 penjaga yang menjaga gerbang lantai 2. Jelas, pembagian peserta di setiap lantai sangat ketat. Melihat Xiao Yan berjalan menuju lantai 2, keduanya di pintu juga saling memandang. Tepat saat mereka hendak memanggil Xiao Yan, sebagian dari kekuatan jiwa Xiao Yan dilepaskan dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan itu juga membuat 2 dari mereka tidak banyak apa yang harus dikatakan, karena ini memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai 2. Begitu memasuki lantai 2, aliran orang jelas menurun, dan kualitas pil obat secara bertahap meningkat. Xiao Yan juga berjalan perlahan. Lagi pula, setiap kali dia menghadiri pertemuan seperti itu cukup memakan waktu, dan hal-hal baik harus ditemukan sendiri, jadi dia tidak bisa terburu-buru. Pil bayangan. Pil tambahan untuk puncak kelas 9. Menelan pil ini dapat menyembunyikan auranya untuk waktu yang singkat. Kecuali jika ditemukan oleh orang kuat di atas tingkat pertama, orang lain tidak akan dapat menemukannya. Sebagai ganti pil ini, kamu hanya perlu 1 pil dengan level yang sama atau 3 ramuan obat langka. Jangan sampai ketinggalan saat kamu lewat. Seorang pria yang tampaknya kurus berkata. Mendengar itu, Xiao Yan juga melihat dengan penuh minat, melihat pil obat hitam, lalu menggelengkan kepalanya, dan hanya ingin pergi. Bagaimana dengan pemuda ini? Maukah kamu menukar pil obatku? Ini adalah satu-satunya obat ajaib untuk bersembunyi dan melarikan diri. Itu jarang terjadi. Pria kurus itu juga optimis bahwa akan sulit bagi seseorang untuk memperhatikannya, dan buru-buru berkata, "Wewen Novel, saya khawatir saya akan membiarkan pemilik emas ini pergi. Meskipun efek pil bayanganmu bagus, itu hanya pil harta karun kelas 9 yang terbaik. Di antara pil dengan level yang sama, kamu dianggap memiliki kekuatan obat terendah. Sangat mahal untuk menukar begitu banyak hal." Xiao Yan juga menyempurnakan bagaimana seorang ahli apoteker bisa dianggap sebagai ahli emas oleh orang kurus ini. Dan pil obat semacam ini hanya dibuat oleh mereka yang bodoh dan tidak kompeten. Jika tidak, dalam keadaan normal, apoteker jarang membuat pil obat yang seperti iga ayam. Itu. Sosok kurus itu juga tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli dan tidak menahan diri. Lagi pula, seperti kata pepatah, begitu seorang ahli bergerak, dia akan tahu jika ada. Xiao Yan kemudian berjalan tanpa tujuan di lantai 2 ketika tiba-tiba sesuatu di depan seorang lelaki tua menariknya. Hei, jika kamu tidak membelinya, apa yang akan kamu lihat? Kamu harus membayarku jika kamu terlihat buruk. Seorang lelaki tua juga memandang Xiao Yan dengan malas. Lagi pula, melihat penampilan Xiao Yan sebagai sarjana yang lemah,
dia tahu bahwa latar belakangnya mungkin tidak cukup. Mushugen, batu vulkanik. Mengabaikan nasihat lelaki tua itu, Xiaoyan memanggil nama-nama asing satu persatu. Oh. Mendengar bahwa Xiaoyan mampu memanggil herbal di depannya dengan kata-kata yang bagus, mata malas asli lelaki tua itu juga menatap Xiaoyan. Ramuan obat di depannya ditemukan dengan rasa sakit dan kesulitan yang luar biasa, tetapi anak laki-laki di depannya dapat menyebutkan namanya dalam satu gigitan, dan lelaki tua itu harus melihat Xiaoyan lagi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.